Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Putu Agus Darmayasa dengan NIM 221505101. Di sini saya akan mendemokan mini image editor saya. Setelah project berhasil di-run, maka akan masuk ke projectnya ini. Di sini saya akan memasukkan gambar. Ini. Di sini saya akan mencoba fitur yang pertama, yaitu image negatif. Setelah saya mengklik image negatif, maka gambar akan berubah menjadi seperti di gambar berikut. Baik, di sini saya akan menjelaskan algoritma image negatif ini. Baik, saya akan menjelaskan algoritma image negatif, yaitu yang pertama ini. Di sini akan melakukan pemeriksaan apakah kedalaman warna tidak sama dengan 24, dan di sini akan mengecek jika tidak konversi input menjadi mode RGB. Di sini akan membuat gambar baru dengan mode warna RGB dan ukuran yang sama dengan gambar input. Di sini akan terjadi yaitu membuat data pixel dari gambar output. Dan di sini akan terjadinya looping melalui setiap pixel pada gambar output. Dan di sini mendapatkan nilai komponen warna, yaitu R, G, dan B dari pixel gambar input. Dan di sini di angka-angka ini akan terjadi perhitungan nilai negatif untuk setiap komponen warna yang ditetapkan ke pixel gambar output. Di sini pemeriksaan kedalaman warna gambar. Jika gambar biner, maka konversi gambar output menjadi mode warna biner. Jika gambar skalanya abu-abu, konversi gambar output menjadi mode warna skala abu-abu. Dan di sini, jika gambar berwarna RGB kedalaman warna 24, tidak akan ada konversi yang diperlukan. Baik, di sini saya akan melanjutkan fitur selanjutnya, yaitu logaritmik. Kita coba logaritmik. Sudah berhasil. Saya akan lanjut ke algoritmanya. Baik, ini kode algoritma logaritmik. Adapun kode utamanya yaitu di sini. Kode ini terjadi iterasi melalui setiap baris gambar output. Kode yang ini yaitu iterasi melalui setiap kolom gambar output. Dan kode ini mendapatkan nilai komponen warna R, G, dan B dari pixel gambar input di koordinat I dan J. Koordinat ini I dan J. Di sini terjadi
perhitungan nilai baru untuk komponen warna merah menggunakan transformasi logaritmik. Dan yang di ini sama juga seperti yang di atas, ini sama juga. Dan di pixel ini ditetapkan nilai baru ke pixel gambar output di posisi I. Dan di sini sama seperti sebelumnya, yaitu jika gambar biner dikonversi pemeriksaan kedalaman warna gambar. Yang ini jika gambar biner konversi gambar output menjadi mode warna biner. Yang ini jika gambar skala abu-abu dikonversi gambar output menjadi mode skala abu-abu. Di sini jika gambar berwarna RGB tidak ada konversi yang diperlukan. Dan code yang ini yaitu mengembalikan gambar output setelah diproses selesai. Baik, di sini saya akan menjelaskan fitur selanjutnya, yaitu image brightness. Di sini saya menggunakan slider yang fungsinya itu kalau kita geser ke kanan, maka gambar akan menjadi cerah. Kalau kita geser ke kiri, gambar akan semakin gelap. Baik, di sini saya akan menjelaskan algoritma dari image brightness. Baik, di sini inilah coding algoritma image brightness. Saya akan jelaskan dari for. Coding ini akan terjadi yaitu melooping melalui setiap pixel pada gambar output. Dan coding ini mendapatkan nilai komponen warna yaitu R, G, dan B dari pixel pada gambar input. Di sini yaitu yang ini operasi penjumlahan dimulai yaitu red sama dengan R ditambah konstanta. Nilai konstanta ini didapatkan dari kita menggeser slider tersebut. Green dan blue sama juga seperti red. Baik, di sini ada teknik coupling agar range tidak melewati 0 sampai 255. Di sini coding ini menjelaskan bahwa tetap nilai kecerahan yang sudah diubah ke pixel pada gambar output. Di coding ini terjadi pemeriksaan kedalaman warna gambar jika gambar biner konversi gambar output menjadi warna biner. Dan di sini jika gambar berskala abu-abu, konversi gambar output menjadi mode skala abu-abu. Dan code ini yaitu jika gambar berwarna RGB kedalaman warna 24 tidak akan ada konversi yang diperlukan. Dan return image output ini mengembalikan gambar output setelah diproses selesai. Baik, di sini saya akan menjelaskan dari image threshold, yaitu ini, jika kita menggeser slider ke kanan, yaitu akan terjadi seperti yang di video. Jika sebaliknya akan ini. Baik, di sini saya akan menjelaskan algoritma utama dari threshold, yaitu yang ini fungsinya melakukan looping melalui setiap pixel pada gambar.
Dan di sini akan terjadi pemeriksaan apakah nilai piksel melebihi dari nilai ambang. Jika iya, maka akan ditetapkan nilai piksel ke warna hitam, yaitu 000. Jika tidak, maka nilai yang akan ditetapkan piksel ke warna putih, yaitu 255, 255, 255. Pada kode ini akan terjadi pemeriksaan kedalaman warna. Jika gambar biner, konversi gambar output menjadi mode warna biner. Di sini, jika gambar berwarna RGB, kedalaman warna 24, tidak ada konversi yang diperlukan. Dan seterusnya. Jika gambar skala abu-abu, konversi gambar output menjadi mode skala abu-abu. Dan di sini terjadi mengembalikan gambar output setelah proses selesai. Baik, di sini saya akan melanjutkan fitur selanjutnya, yaitu blending. Di sini blending memerlukan 2 foto, sehingga di sini saya akan menambahkan foto lagi. Di sini saya akan mencoba memakai babon. Baik, saya akan mengklik blending. Ini sudah berhasil. Saya akan masuk ke algoritma. Baik, di sini saya akan melanjutkan ke fitur selanjutnya, yaitu blending. Di sini kita memerlukan 2 foto. Ketika sudah ada 2 foto, saya akan mengklik blending image. Seperti di layar hasilnya. Baik, di sini saya akan masuk ke code blendingnya. Baik, di sini yang di atas nih sama seperti sebelumnya. Saya masuk ke code utamanya, yaitu ini. Di sini buat gambar baru dengan ukuran yang cukup besar untuk menampung kedua gambar. Setelah itu, code ini menempelkan gambar yang pertama di posisi awal, yaitu 00. Berikutnya, code yang ini menentukan posisi untuk penempelan gambar kedua di tengah gambar yang baru. Dan code yang ini melakukan blending alpha antara gambar yang baru dengan dirinya sendiri menggunakan alpha yang diberikan. Setelah itu code ini untuk mengembalikan gambar hasil blending. Baik, di sini saya akan melanjutkan ke fitur selanjutnya, yaitu fitur flip. Di sini ada 2 fitur, yaitu flip horizontal dan flip vertikal. Di flip horizontal ada
Saya coba, bisa di flip vertikal, bisa. Baik, sekarang saya akan masuk ke algoritmanya. Baik, inilah algoritma dari flip horizontal dan vertikal. Adapun algoritma utamanya yaitu di for, di yang ini. Fungsinya ini adalah loop pertama iterasi dari 0 hingga lebar gambar input. Jadi variabel i digunakan untuk indeks baris. Itu yang ini adalah loop kedua yang iterasi dari 0 hingga tinggi gambar input variabel j digunakan untuk indeks kolom. Dan yang ini adalah kondisi pertama yang mencetak apakah arah flipping adalah horizontal. Jika benar, maka nilai pixel pada posisi yang sesuai pada gambar output akan diambil dari posisi pixel yang berlawanan arah secara horizontal pada gambar input. Ini untuk flipping horizontal, nilai pixel diambil dari gambar input dengan mengambil nilai pixel dari kolom yang berlawanan arah secara horizontal. Indeks tersebut indeks ini, dan tetap mempertahankan indeks baris yang sama. Ini adalah kondisi kedua, sama seperti yang kondisi di atas. Ini juga sama, tapi bedanya dia berlawanan arah ke vertikal. Mengubah gambar input menjadi vertikal. Dan ini sama seperti sebelumnya juga. Dan yang terakhir untuk mengembalikan gambar ke posisi awal. Baik, saya akan melanjutkan ke fitur selanjutnya, yaitu translasi. Di sini saya akan menggeser X-nya sebanyak 100 dan Y-nya juga 100. Berhasil. Ketika berhasil, saya akan langsung menjelaskan ke algoritmanya. Di sini ini algoritma translasi, dan saya langsung ke algoritma utamanya, yaitu yang ini. Baik, fungsi code ini adalah ini loop pertama yang iterasinya dari 0 hingga lebar gambar width variabel i digunakan untuk indeks kolom. Ini adalah loop kedua yang iterasi dari 0 hingga tinggi gambar x variabel j digunakan untuk indeks baris. Ini menyimpan nilai indeks kolom asli i dikurangi dengan nilai pergeseran horizontal dan nilai horizontal x yang bertujuan untuk menentukan posisi kolom asli di gambar input sebelum translasi. Ini menyimpan nilai indeks baris asli j dikurangi dengan nilai pergeseran vertikal. Ini bertujuan untuk menentukan posisi baris asli di gambar input sebelumnya. Ini adalah kondisi yang memastikan bahwa posisi asli berada pada rentan lebar dan tinggi gambar input.
Hal ini dilakukan untuk menghindari pergeseran piksel di luar batas input. Dan yang ini, jika posisi asli berada dalam baris gambar input, nilai piksel diambil dari posisi tersebut pada gambar input variabel. Yang terakhir, setelah mendapatkan nilai piksel asli dari posisi asli pada gambar input, nilai tersebut disimpan pada posisi yang sesuai pada gambar output. Di sini saya akan melanjutkan fitur selanjutnya, yaitu fitur rotate image. Di sini saya akan mencoba yang 90, 180, dan 270. Semuanya berhasil. Dan saya akan ke algoritmanya. Baik, ini adalah algoritma dari rotate image. Yang ini sama seperti sebelumnya juga. Saya langsung ke algoritma utamanya, yaitu ini. Ini adalah for digunakan untuk mengiterasi melalui setiap piksel gambar output dengan mewakili indeks baris, i mewakili indeks kolom. Dan yang ini yaitu untuk setiap piksel gambar output, nilai direction menentukan bagaimana gambar input akan diputar. Dalam kondisi if nilai RGB diambil dari piksel sesuai gambar input, dalam gambar input sesuai dengan aturan rotasi yang dipilih. Jika memilih rotasi 90 atau 270, maka nilai piksel yang diambil dari posisi yang diputar sebesar 90 derajat. Dan yang ini yaitu jika yang dipilih 180, maka nilai piksel yang diambil dari posisi yang diputar sebesar 180 derajat dari gambar input. Yang ini jika memilih min 90 derajat, maka nilai piksel yang diambil dari posisi yang diputar sebesar 90 derajat dari gambar input. Berikutnya yang ini, jika memilih 180 derajat, maka nilai piksel diambil dari posisi yang diputar sebesar min 180 derajat dari gambar input. Setelah nilai RGB diambil, maka mereka ditempatkan kembali ke piksel sesuai gambar output menggunakan perintah pixel i sama dengan i, j sama dengan RGB. Dan yang ini sama seperti sebelumnya juga. Ini return. Saya akan menjelaskan fitur zoom in dan zoom out. Sini saya akan mencoba zoom in, yaitu 2, dan zoom out juga 2. Berhasil. Setelah berhasil, saya akan menjelaskan algoritma dari zoom in dan zoom out. Berikut adalah algoritma dari zoom in dan zoom out. Di sini zoom in
yaitu yang ini algoritma utamanya. Di sini yaitu ini interaksi dilakukan dari nol. Yang ini sama, dan yang ini berfungsi yaitu menentukan posisi asli kolom pada gambar input dengan membagi nilai i. Posisi pada gambar output dengan faktor scale file dan mengonversi hasil menjadi bilangan bulat. Ini dilakukan untuk menentukan area pada gambar input yang akan dicakup oleh pixel pada posisi i pada gambar output setelah proses downscaling. Dan yang ini menentukan posisi asli pada gambar output dengan membagi nilai j dengan faktor scale file yang mengonversi hasil bilangan bulat. Ini dilakukan untuk menentukan area pada gambar input yang akan dicakup oleh pixel pada posisi j. Dan yang ini yaitu nilai intensitas warna RGB dari pixel pada posisi asli pada gambar input diambil menggunakan metode getPixel. Menggunakan metode ini. Setelah itu yang ini nilai intensitas warna yang telah diambil dari gambar output kemudian disimpan pada posisi yang sesuai pada gambar output. Ini dilakukan untuk menghasilkan gambar output yang telah diperkecil dengan skala scale file. Dan zoom out yaitu kebalikan dari yang kebalikan zoom in-nya. Di sini hampir sama juga dengan zoom in, tapi dibalikkan. Ini sama juga, ini sama. Baik, sekian demo dari saya. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Om